Meski menang, media Vietnam, timnas Indonesia akan terus kalah dan kehilangan harapan tampil di Piala Dunia 2026. Sama kayak Emil, saya bicara bahwa kita tetap terbuka, nggak mau tentu istilahnya memaksakan, karena tadi yang teman-teman sudah tanya. Erick Thohir ke media Italia tentang Emil Audero, jika dia percaya dengan proyek timnas Indonesia, kami bisa membahasnya lebih lanjut. Semua mereka ingin membela merah putih. 자, 오늘 우리 선수들한테 너무 감사하고 그리고 인도네시아 팬들 너무 감사합니다. 우리 선수들 알았으면 절대 이길 수 없다 생각하는데 우리 선수들도 원팀이 되었고 팬들도 원팀이 되었다고 생각합니다. 너무너무 감사합니다. terima kasih. Tiga calon pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia, bakal main Maret 2025. Meski menang, media Vietnam, timnas Indonesia akan terus kalah dan kehilangan harapan tampil di Piala Dunia 2026. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai pernyataan media Vietnam yang meremehkan perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu media Vietnam, Soha, mulai pesimistis dengan nasib timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut tak terlepas dari hasil minor yang terus diraih timnas Indonesia. Sebagai informasi, timnas Indonesia sejauh ini telah menjalani 6 laga di grup C. Tim asuhan Shin Tae-yong baru meraih 1 kemenangan pada 6 laga tersebut. Timnas Indonesia ditahan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 pada bulan September 2024. Skuad Garuda lalu ditahan Bahrain 2-2 dan dikalahkan Cina 1-2 1 bulan berselang. Terbaru, timnas Indonesia dihajar Jepang dengan skor 0-4 dan menang 2-0 atas Arab. Indonesia sementara berada di klasemen 3 dengan poin 6. Perlu diketahui, timnas Indonesia memiliki target yakni finish minimal di peringkat 4 besar. Hal tersebut guna menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Nantinya, 2 tim yang mampu finish di peringkat 2 besar akan mengamankan tiket lolos langsung. Kabar baiknya, timnas Indonesia hanya berjarak 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua. Namun, misi bangkit timnas Indonesia dipastikan tak akan mudah. Soha juga menilai bahwa timnas Indonesia akan kehilangan harapan untuk tampil di Piala Dunia 2026. Indonesia akan berjumpa Bahrain dan Australia di bulan Maret 2024 mendatang. Versus Australia akan diselenggarakan di Australia dan ketika melawan Bahrain bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta. Lambat laun Indonesia akan kehilangan harapan meraih tiket untuk melaju ke babak playoff untuk bersaing ke putaran final Piala Dunia 2026, tulis Soha. Erick Thohir ke media Italia tentang Emil Audero, jika dia percaya dengan proyek timnas Indonesia, kami bisa membahasnya lebih lanjut. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai kelanjutan Emil Audero. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir diwawancarai oleh media Italia, Corriere dello Sport. Kali ini membahas kiper Como 1907, Emil Audero. Di tengah gencarnya proyek naturalisasi yang dilakukan Erick Thohir untuk timnas Indonesia, nama Audero terus mengemuka. Maklum, penjaga gawang berumur 27 tahun itu sangat bisa membela timnas Indonesia. Audero lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, pada 18 Januari 1997. Namun sejak kecil ia pindah ke Italia mengikuti ibunya yang kembali ke kampung halamannya. Sebenarnya, kami belum membahas hal ini, ujar Erick Thohir terkait kemungkinan pemanggilan Audero ke timnas Indonesia. Erick Thohir mengakui pernah beberapa kali bertemu dengan Audero di Italia.
Ia pun terbuka apabila mantan kiper Inter Milan ini bersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelum Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI, pada 2023, PSSI pernah melakukan pendekatan terhadap Audero. Namun rumornya ex-penjaga gawang Juventus ini masih percaya bisa menembus timnas Italia. Meskipun kami telah bertemu lebih dari sekali di Milan. Saya juga mengenal keluarganya, jika dia percaya pada program kami, maka tentu saja kami bisa membahasnya lebih lanjut, imbuh Erick Thohir. Sampai dengan saat ini, kiprah Audero di level timnas bersama Italia masih mentok di level U21. Ia belum pernah mendapatkan panggilan untuk mencicipi jersey tim senior. 3 calon pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia, bakal main Maret 2025. Timnas Indonesia akan menghadapi laga penting melawan Australia pada 20 Maret 2025 dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Guna memperkuat skuad, PSSI sedang memproses naturalisasi 3 pemain keturunan yang diharapkan dapat bergabung tepat waktu. Ketiga pemain tersebut adalah Ulla Romeni, Mauro Zilstra, dan Jairo Riedewald. Nama-nama ini menjadi sorotan setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pengamat sepak bola Haris Pardede mengungkapkan rencana perekrutan mereka untuk memperkuat lini serang dan pertahanan timnas Indonesia. 1. Ulla Romeni, penyerang FC Utrecht, menjadi pemain yang paling dekat dengan proses naturalisasi. Pemain berusia 24 tahun ini telah tiba di Jakarta dan menyaksikan langsung pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang pada 15 November 2024. Romeni, yang memiliki darah Indonesia dari neneknya asal Medan, Sumatera Utara, diyakini dapat membawa solusi untuk lini depan Indonesia yang belum tajam. Di Eredivisie musim ini, Romeni telah mencetak 2 gol dari 10 penampilannya. Mengutip Merdeka.com, jika semua proses naturalisasi lancar, Ulla Romeni akan memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025. Nama Mauro Zilstra juga masuk dalam daftar calon pemain naturalisasi. Bek muda ini dianggap memiliki potensi besar untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Namun, proses naturalisasinya belum mendapatkan banyak sorotan seperti Ulla Romeni. Mauro memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jawa Barat. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kedalaman skuad, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, pemain Royal Antwerp FC, juga masuk radar naturalisasi PSSI. Meskipun belum ada langkah konkret seperti Romeni, nama Jairo menjadi perbincangan karena pengalaman dan kualitasnya di Liga Eropa. Fans timnas Indonesia berharap Jairo dapat segera menyusul Kevin Dix, yang telah resmi dinaturalisasi lebih dulu. Namun, hingga kini, proses Jairo untuk bergabung dengan skuad Garuda masih tergantung pada negosiasi lebih lanjut dengan PSSI. PSSI memiliki waktu hingga Maret 2025 untuk menyelesaikan proses naturalisasi ketiga pemain ini. Jika berhasil, kehadiran mereka tidak hanya meningkatkan kualitas skuad, tetapi juga memberikan pengalaman baru dalam menghadapi tim-tim kuat di kancah internasional. Erick Thohir menekankan pentingnya integrasi para pemain keturunan ke dalam sistem permainan timnas Indonesia. Media Vietnam ramai-ramai kabarkan Erick Thohir mundur dari PSSI. Ketum PSSI Erick Thohir siap mundur dari jabatannya menyusul kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir dengan berani menyatakan siap mundur dari kursi ketum PSSI menyusul kekalahan timnas Indonesia dari Jepang. Keputusan itu diambil Erick Thohir jika dirinya sudah tidak lagi dipercaya para pemain timnas Indonesia untuk memimpin sepak bola tanah air. Bagi Erick Thohir, mundur dari jabatan Ketua Umum merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai orang nomor 1 di PSSI. Pernyataan ini dibagikan Erick Thohir lewat unggahan akun Instagram pribadinya. Apa yang saya katakan kepada mereka itu menjadi tanggung jawab saya sebagai Ketua Umum PSSI. Dengan semua hasil yang kita terima, saya membawa pelatih, saya membawa pemain, untuk percaya pada proyek ini. Pertanyaannya adalah apakah kalian masih percaya pada proyek ini? Apa kalian masih percaya dengan saya sebagai pemimpin? Karena jika tidak, saya akan mengundurkan diri dari Ketua Umum PSSI karena sudah menjadi tanggung jawab saya, ujar Erick Thohir. Publik Vietnam menyoroti perkataan Erick Thohir itu, sejumlah media bahkan menjadikannya sebagai headline berita mereka.
Kiprah Erick Thohir sebagai ketum PSSI seringkali membuat media asing terkesimi, striker yang ditunggu-tunggu akhirnya siap bela timnas Indonesia. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai resminya proses naturalisasi Ula Romeni. Striker FC Utrecht hadir di pertandingan timnas Indonesia versus Jepang. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengganti gayanya. Dia bukan lagi salaman, tapi menunjuk untuk menandakan dimulainya naturalisasi pemain buat timnas Indonesia. Erick Thohir dan Ula Romeni sama-sama menunjuk ketika berpose di akun media sosial Erick Thohir. Erick Thohir mengisyaratkan Ula Romeni sedang menjalani perpindahan kewarganegaraan untuk membela timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, timnas Indonesia bakal meladeni perlawanan timnas Arab Saudi dalam matchday ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 November 2024. Timnas Indonesia dalam posisi terjepit untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, tim berjulukan Garuda itu terbenam di dasar klasemen grup C dengan 3 poin dari 5 partai. Sekali-sekali beda gaya. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, ujar Erick Thohir. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ula yang tetap percaya dengan cita-cita timnas Indonesia tampil di Piala Dunia, imbuhnya. Oleh Romeni telah tiba di Jakarta pada beberapa hari lalu dan turut menyaksikan saat timnas Indonesia dibantai Jepang 0-4 di SUGBK pada Jumat, 15 November 2024. Ula Romeni adalah striker dambaan yang dicari-cari timnas Indonesia. Bersama FC Utrecht di musim ini, pemain berdarah Medan, Sumatera Utara, itu mencetak 2 gol dari 10 penampilan. Ula Romeni kemungkinan baru akan bisa membela timnas Indonesia dalam periode FIFA Matchday pada Maret 2025 dengan perhitungan proses naturalisasinya berjalan lancar. Nasib tragis Eliano Reijnders, sering main di Eredivisie tapi terbuang di timnas Indonesia, naturalisasi sia-sia? Simak baik-baik ulasan berikut mengenai nasib sial yang menimpa Eliano yang selalu dicoret Shin Tae-yong dari skuad. Nasib tragis dialami Eliano Reijnders. Dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia, pemain PEC Zwolle ini selalu tercoret dari daftar pemain pilihan pelatih Shin Tae-yong. Eliano resmi dinaturalisasi menjadi WNI pada 30 September 2024. Sayang, dalam 3 pertandingan terakhir Indonesia, dia hanya sekali mendapatkan kesempatan. Hal itu terjadi saat Indonesia menghadapi tuan rumah Bahrain pada 10 Oktober 2024. Adik bek AC Milan, Tijani Reijnders ini masuk di menit 46 menggantikan Sandy Walsh. Setelah itu, dalam 2 pertandingan melawan Cina dan Jepang, Eliano tidak masuk dalam daftar susunan pemain Indonesia. Namanya juga tak ada di bangku cadangan. Terkait hal ini, Shin Tae-yong tak mau memberikan jawaban secara gamblang, dia hanya menyebut Eliano tidak cukup bagus untuk masuk skuad. Eliano tidak dapat masuk skuad karena tidak baik untuk masuk skuad, kata Shin Tae-yong. Hal ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan netizen. Pasalnya, Eliano memiliki rekam jejak mentereng di Eredivisie bersama PEC Zwolle. Sejak musim 2020-21, Eliano sudah tampil dalam 92 pertandingan di Eredivisie bersama PEC Zwolle dan sukses mencetak 6 gol. Di musim ini pun dia tampil dalam 8 pertandingan di Eredivisie, serta total 9 pertandingan di semua kompetisi. Jika ditotal di semua kompetisi, Eliano tampil dalam 98 pertandingan dan mencetak 6 gol. Namun, catatan tersebut tidak membuat Shin Tae-yong menurunkan Eliano Reijnders. Ada apa sebenarnya? Apa Eliano menjadi naturalisasi yang sia-sia?